adik-adik semua, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Wah, pasti semuanya dalam keadaan baik, bukan? Sama nih, kamarnya juga hari ini dalam keadaan baik dan pastinya penuh dengan sukacita. Kenapa? Iya, karena hari ini seperti biasa kita akan bersekolah minggu. Kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun masih harus di rumah masing-masing. Tapi kamarnya percaya pasti semuanya penuh dengan semangat dan sukacita walaupun masih harus memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah masing-masing. Nah, supaya pagi ini kita semakin semangat, Kak Maria mau ajak adik-adik semua untuk angkat satu pujian dari Terbit Matahari. Nah, kita udah sama-sama angkat pujian dari Terbit Matahari. Pasti adik-adik semua makin semangat dong untuk bersekolah minggu. Ya, Kak Maria juga makin semangat untuk nemenin adik-adik sekolah minggu di rumah. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi dan lanjut untuk angkat pujian kedua, kita mau bersatu di dalam doa. Adik-adik semua boleh lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk pagi ini. Kami masih bisa bersama-sama untuk bersekolah minggu, walaupun masih harus di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati dari awal hingga akhir ibadah sekolah minggu kami di hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pasti semuanya masih pengen nyanyi dong. Nah, Kak Maria mau ajakin kalian semua untuk angkat satu pujian lagi dengan judul Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Jangan lupa nyanyinya penuh dengan semangat ya. Yuk, sama-sama kita angkat pujian Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Selamanya
Siapa yang mau terus menyanyikan kasih setia Tuhan di sepanjang hidupnya? Papa, adik-adik? Wah, Kak Maria percaya semuanya pasti mau terus menyanyikan kasih setia Tuhan di sepanjang hidupnya. Begitupun dengan Kak Maria. Nah, adik-adik, kita akan masuk firman. Sekarang adik-adik boleh siapin Alkitabnya. Sudah siapkan Alkitabnya? Oke, Alkitabnya udah siap. Kita akan masuk firman, tapi sebelumnya mari kita sama-sama angkat satu pujian sambil mempersiapkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita sambil angkat pujian, Yesus Kupanggil. Masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi hari ini sama Kak Maya. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kembali kami dapat berkumpul untuk sekolah minggu online. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan tolong kami untuk kami boleh duduk tenang, mendengarkan cerita firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan hari ini. Pimpin Kak Maya yang membawakan firman-Mu, agar dapat dimengerti oleh adik-adik dan dapat dilakukan seturut dengan perintah Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih inget gak cerita minggu yang lalu? Udah 2 minggu nih kita belajar dari seorang nabi Tuhan. Siapa ya namanya? Masih inget gak? Nabi Ya bener, Yunus. Gimana ya ceritanya Nabi Yunus waktu itu?
ikannya datang lagi. Siapa yang ingat sama ikan ini? Iya, yang beberapa minggu lalu Bu Inita cerita tentang ikan besar. Ikan ini nih, siapa yang ingat? Nabi Yunus dimakan ikan. Waktu dia diperintahin Tuhan harusnya ke kota Niniwe. Tapi dia malah pergi ke kota Tarsis. Bandel ya Yunus ya. Lalu karena dia tidak taat pada Tuhan, ketika dia di dalam perahu dia dibuang dan dia dimakan ikan besar yang disuruh sama Tuhan. Setelah 3 hari, ikan pelan-pelan jangan cepet-cepet nih jadi pusing. Setelah 3 hari, Yunus di dalam perut ikan, akhirnya Yunus taat dan mengikuti perintah Tuhan untuk datang ke kota Niniwe. Untuk ngapain? Untuk mengingetin orang Niniwe supaya bertobat. Karena orang-orang Niniwe ini jahat. Orang-orang Niniwe tuh penuh dengan dosa. Nah, setelah itu, cerita minggu lalu juga, orang-orang Niniwe setelah diberitahu oleh Yunus 40 hari lagi kotanya akan dihancurkan. Tapi akhirnya kan orang Niniwe sadar ya, bertobat ya, dan memohon pada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dan tidak jadi menghukum mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Betul, akhirnya Tuhan gak jadi menghukum orang-orang Niniwe. Setelah itu, apa yang terjadi ya? Kita mau dengerin kisah kelanjutan cerita Yunus hari ini. Ikan, bentar dulu. Ikan, pulang dulu deh ke laut ya. Dadah ikan. Biar ikannya pulang dulu. Nah, cerita hari ini masih lanjutan cerita yang kemarin. Apakah Yunus happy, seneng, atau Yunusnya marah, sebel, kesel karena orang Niniwe nggak jadi dihukum? Gimana ya ceritanya? Ih, Jordi nih ya sama Miss bikin marah banget ya. Nyebelin. Kayak ada suara si Tobi marah-marah. Kenapa dia? Tobi? Ih, hari ini aku sebel banget ya. Jordi sama Miss bikin marah sekali. Aku sebel sekali. Tobi, kenapa sih kok dari tadi marah-marah melulu? Emangnya ada apa? Karena hari ini guru sama Missnya Tobi itu bikin sebel sekali. Siapa? Guru, si Miss, sama Miss sama Jordi. temennya Tobi. Kenapa emang? Karena dia tuh bandel. Terus dia tuh bikin sebel. Terus dia lupa mulu bikin PR. Terus dia dimarahin sama Miss. Enggak, malah dia dipanggil guru yang lain, ditegur sama Tobi, tapi nggak dimarahin, dimaafin. Oh, jadi temannya Tobi si Jordi itu suka bikin kesel gitu. Iya. Terus annoying banget gitu. Iya. Terus nggak dimarahin sama Miss. Nggak dimarahin, dimaafin. Oh, cerita Tobi ini tuh kayak ceritanya Yunus loh. Tadi Mami baru mau cerita sama adik-adik. Ingat kan minggu lalu Yunus kan udah ingetin sama orang-orang Niniwe
kalau mereka tuh akan dihukum Tuhan 40 hari lagi. Tapi akhirnya karena mereka menyesal, bertobat, terus minta ampun sama Tuhan, akhirnya kota Niniwe dan orang-orangnya nggak jadi dihukum kan. Tapi gimana Yunus? Tadi Mami mau cerita, Yunusnya malahan marah-marah kayak abang. Karena dia marah sama Tuhan. Tuhan gak jadi menghukum orang Niniwe. Kayak gini ceritanya. Kita lihat sama-sama ya adik-adik. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Ketika Allah melihat bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." tetapi firman Tuhan, Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Tuh tadi kelanjutan kisah Yunus. Ternyata Yunus marah-marah sama Tuhan karena Tuhan gak jadi menghukum Niniwe. Sampai dia pergi keluar terus bikin kayak rumah tempat berteduh, tapi masih kepanasan, masih kena angin. Karena Tuhan sayang sama Yunus, akhirnya Tuhan kasih pohon jarak tumbuh supaya Yunus enggak kepanasan. Besoknya sih Tuhan kirim ulet buat akhirnya pohonnya dimakan dan rusak. Tapi Yunus marah-marah juga.
Yunus marah-marah mulu ya. Sama. Marah-marah mulu. Nah, tapi Tuhan akhirnya menegur Yunus. Pantes gak kamu marah? Kan pohonnya bukan kamu yang tumbuhin, Tuhan yang kasih. Sama kayak orang-orang Niniwe. Tuhan tuh sayang banget mengasihi orang-orang Niniwe dan kota Niniwe. Walaupun dia banyak dosanya, kota itu jahat. Tapi ketika ketika orang Niniwe mau bertobat dan mau berubah, Tuhan mengabulkan doa orang Niniwe. Kotanya gak jadi dihancurkan. Ya kan? Karena Tuhan sayang, Tuhan yang menciptakan orang Niniwe, Tuhan yang pelihara. Makanya Tuhan sayang, apalagi kita anak-anak Tuhan. Nah, Yunus sebenarnya gak boleh marah kan? Kayak tadi sebenarnya boleh gak marah sama Miss? Marah sama Jordi karena gak jadi dihukum. Ya boleh. Iya, nggak usah marah. Makanya kalau Tobi sama teman-teman marah, namanya egois dong. Ya walaupun bikin kesel sih, tapi Miss kan memaafkan juga. Tuhan juga memaafkan. Gitu. Nah, adik-adik sama juga misalnya kayak adik atau kakak yang suka bikin kesel, bikin marah. Mama papa bukannya marahin, malahan maafin. Kadang-kadang suka juga kan berantem sama adek, terus nggak dimarahin. Nah, kadang kayak gitu juga. Kita nggak usah marah kalau orang lain nggak dimarahin. Tuhan aja sayang sama kita semua, sayang sama orang-orang Niniwe. Itu namanya Tuhan berbelas kasih kepada orang-orang Niniwe, pada kita juga. Gitu. Jadi adik-adik, kita belajar dari kisah Yunus hari ini bahwa Tuhan sangat mengasihi semua orang, sangat mengasihi semua bangsa, walaupun orang tersebut berdosa jahat banget. Ketika mau bertobat, ketika mau mengaku kesalahan, Tuhan pasti memaafkan. Sebenarnya Tuhan tuh gak suka menghukum-hukum. Tuhan lebih suka kalau manusia, kita yang berdosa, ngaku dosa, menyesal, minta ampun sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, dan mau berubah. Tuhan lebih senang kayak gitu. Tuhan gak suka menghukum sebenarnya. Gitu. Ya, jadi udah gak usah marah-marah lagi. Ya kan? Oh, jadi nggak boleh marah-marah lagi. Ya, gak usah marah-marah ya. Oke. Good boy. Kalau gitu, kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik, kita berdoa ya sebelum kita mengakhiri firman hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh belajar dari kisah Nabi Yunus bahwa Engkau begitu mengasihi kami semua. Walaupun kami orang-orang yang berdosa, yang penuh dengan kesalahan. Ajar kami untuk mau mengakui dosa-dosa kami dan memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga teman-teman kami yang mungkin kami pernah kesel sama teman-teman kami dan kami mau memaafkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Sekali lagi ya, Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Dadah. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan
adik-adik bisa siapkan persembahannya, kemudian nanti bisa ditaruh di dalam amplop. Nanti amplopnya boleh diberikan ke papa mama supaya nanti persembahannya bisa dikirimkan melalui rekening gereja gitu. Nah, sambil mempersiapkan persembahannya, kita mau sama-sama angkat satu pujian, kasihnya seperti sungai. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang kita sudah berikan. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang tidak pernah habis yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami berikan pada hari ini dapat menjadi berkat untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita masuk ke aktivitas. Untuk aktivitas yang pertama, untuk adik-adik kelas adik-adik Batita, Balita, dan juga TK. Nanti di sini ada gambar Yunus nih, dan pepohonan. Nanti adik-adik boleh warnai. Nanti setelah diwarnai, adik-adik bisa kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu kelasnya masing-masing gitu. Nanti diwarnai sebagus mungkin, kemudian nanti boleh diberikan aktivitasnya. Nanti juga akan dikirimkan melalui WhatsApp grup yang isinya nanti akan diberikan kepada orang tua kalian masing-masing gitu. Nanti boleh di print, kemudian diwarnai. Setelah diwarnai nanti boleh diberikan ke kakak sekolah minggu ya gitu. Kemudian untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3, nah di sini ada kebalik. Di sini ada shelter. Nanti adik-adik boleh adik-adik boleh warnai. Kemudian kalau misalnya nanti mau ditambahin hiasan-hiasan dan lain sebagainya juga nggak apa-apa. Nanti setelah itu, setelah dihias sebaik mungkin, nanti adik-adik juga bisa foto, kemudian kirimkan ke kakak sekolah minggu. Jadi nanti untuk dua aktivitas ini,
adik-adik bisa dapatkan dari kakak-kakak sekolah minggu. Nanti bisa minta papa mama supaya adik-adik bisa kerjakan aktivitasnya di rumah. Dan jangan lupa nanti aktivitasnya boleh difoto kemudian dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu masing-masing gitu. Wah, gak berasa ya, sekolah minggu hari ini sudah usai. Tapi adik-adik jangan sedih, karena di minggu depan kita masih akan bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu. Oke, kita mau tutup ibadah hari ini, tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Allah itu baik. Nggak akan pernah habis dikasih Tuhan buat kita semua. Bukan begitu adik-adik semua? Pastinya dong Kak Maria. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, Kak Maria mau ajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan, kami masih bisa beribadah dari awal hingga akhir. Tuhan, terima kasih juga untuk firman di hari ini. Kami diingatkan bahwa Tuhan selalu berbelas kasih. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, Tuhan selalu memaafkan kami, mengasihi kami, dan berbelas kasih. Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati kehidupan kami. Tuhan berkati kami supaya kami terus mengingat akan firman-firman Tuhan, supaya kami tidak berpaling dan tetap berada di jalan-jalan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kiranya Tuhan mau berkati kami supaya kami semakin hari semakin rindu untuk datang ke sekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan dan kiranya Tuhan juga berkati orang tua kami
supaya mereka diberikan kesehatan. Tuhan berkati juga mereka dalam pekerjaannya. Dan Tuhan juga tidak lupa berkati sekolah kami. Tuhan berkati pendidikan kami supaya kami dapat menyelesaikan tugas kami, tanggung jawab kami dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan tetap datang sekolah minggu, bisa datang langsung melalui link Zoom yang nanti adik-adik bisa minta langsung ke kakak sekolah minggu, atau kalau misalnya belum bisa join di Zoom, adik-adik bisa tetap ibadah online di rumah masing-masing dengan video YouTube di channel GKI Sekolah Minggu GKI Taman Aries. Oke, kalau gitu ibadah sekolah minggu hari ini sampai di sini. Sampai jumpa adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little ears, what you hear. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little ears, what you hear.